percaya akan kasih-Mu. Engkaulah Tuhanku, kekuatanku. Tak pernah Tuhan tinggalkanku. Dia tahu segala bebanku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan menuntunku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatannya kepadaku. Semua itu melampaui segala akalku. Padamu aku bersyukur. Sungguh ku percaya akan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Tak pernah Tuhan tinggalkanku. Dia tahu segala bebanku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan menuntunku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatannya kepadaku. Semua itu melampaui segala akalku. Padamu aku bersyukur. Melampaui segala akalku. Padamu aku bersyukur. Beshem Ha'af, Ben Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita meneruskan pembahasan Injil Salib yang ke-8. Bahasan kita Kejadian pasal 3, genealogi keselamatan, genealogi ibadah sakramental. Pada buku saya terdahulu, eksegesis Peshat, kitab Kejadian, kitab genealogi, Parashat Bereshit, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 6 ayat 8. Pada bab yang ke-19 telah dijabarkan hal yang sangat penting yang menjadi dasar keimanan dan dasar ibadah kita. Pada bab 19 buku ini membahas kejatuhan Adam dan harapannya. Dan itu adalah genealogi keselamatan yang menjadi konsep ibadah kasih karunia yang kita jalankan. Pada Kejadian pasal 3 ini terdapat janji keselamatan, yaitu berita Injil yang pertama kalinya, yang disebut proto-evangelium di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tanpa pemahaman mendasar dari kitab Kejadian pasal 3 ini, kita tidak akan mengerti
mengapa Allah harus inkarnasi ke bumi dan melakukan perjanjian darah untuk keselamatan. Selanjutnya, pada bab ke-20 buku ini menulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesungguhnya bicara mengenai Injil Salib yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 21 adalah gema Injil Salib yang pertama, gambaran kematian berdarah yang menggemakan bahwa nantinya akan ada kematian berdarah dari Sang Mesias yang terjadi akibat dosa manusia. Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang sebagai lambang penghapusan dosa dan yang menjadi pakaian keselamatan dan pakaian terang bagi Adam dan istrinya. Ini adalah satu pernyataan simbol dari Allah untuk mengajarkan kepada Adam bahwa ada konsekuensi mati akibat tindakan Adam yang melanggar hukum Allah. Ini merupakan tindakan tipologis yang pertama dari Allah untuk menyatakan bahwa dosa itu memiliki konsekuensi mati. Mati harus dibayar dengan kematian. Pada Kejadian pasal 3, sudah ada tindakan penyelamatan dari Allah yang pertama, yaitu pada mula pertama Allah menyatakan keselamatan darinya secara tipologis, yaitu penggantian, kematian substitusi, mati, dibayar mati. Kejadian 2 ayat 17 dan bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Tipologi berasal dari kata Yunani, tupos, dan logos, membentuk kata tipologi. Kata tipologi di dalam kekristenan adalah studi tentang tipe-tipe atau para figur di dalam kitab suci, yaitu suatu penelaahan narasi-narasi di Perjanjian Lama dengan cermat yang menyatakan unsur-unsur yang disebut tipe atau lambang yang digenapi di dalam kedatangan Sang Mesias, yang merupakan antitype-nya. Suatu studi tentang peristiwa pada Perjanjian Lama yang mempunyai arti rohani. Dengan kata lain, terdapat penyesuaian di antara berbagai oknum, peristiwa atau hal-hal di dalam Perjanjian Lama dan penggenapannya di dalam kehidupan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Studi tentang tipologi membuat catatan sejarah, kisah-kisah dalam Alkitab menjadi lebih hidup, lebih berkesan, lebih terasa kebenarannya, dan pengertian yang lebih mendalam. Tipologi juga adalah sebuah bentuk nubuat tidak langsung. Karena kita mungkin saja tidak tahu bahwa ada suatu peristiwa nubuat dalam perlambangan di dalam Perjanjian Lama, sampai penggenapannya nanti, yaitu antitype-nya dipahami. Saat antitype-nya ada, baru kita bisa melihat ke belakang dan melihat apa yang dimaksudkan oleh Allah. Mungkin banyak orang menganggap bahwa nubuat itu harus merupakan tulisan atau kata-kata yang terucap, sehingga identik dengan ramalan. Padahal nubuat tentang Yesus Kristus juga menyangkut peristiwa-peristiwa dan simbol-simbol yang lain. Tipologi biasanya memiliki seseorang atau karya Mesias sebagai tujuannya. Jadi terdapat pola yang jelas dari paralel motif, tapi tipe dan antitype-nya memiliki realitas dan arti yang independen. Perjanjian baru adalah pemenuhan-pemenuhan dari hal-hal yang diungkapkan di dalam tipologi Perjanjian Lama. Nah, banyak hal-hal di dalam Perjanjian Lama yang merupakan tipe atau para figur dari hal-hal yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Orang-orang di dalam Perjanjian Lama yang terlibat dalam kisah itu mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka alami sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, termasuk pada catatan kisah pembuatan pakaian dari kulit binatang oleh Allah pada Adam dan istrinya di Taman Eden ini. Karena pakaian bagi Adam dan istrinya mengandung darah dari binatang yang dibunuh oleh Allah, diambil kulitnya sebagai penutup aib bagi Adam. Ini adalah tipologi kematian Kristus yang pertama. Setelah kita memahami ini, kita akan dapat memahami mengapa persembahan Habel lebih dikenan daripada persembahan Kain. Peristiwa persembahan Kain dan Habel ini
adalah gema Injil salib yang kedua. Alkitab menyatakan bahwa Allah lebih berkenan pada persembahan Habel yang memberikan korban dari binatang yang terbunuh sebagai suatu tipologi bahwa pengampunan dosa hanya dengan darah. Dan ini menjadi dasar mengapa Allah tidak berkenan dengan persembahan dari Kain yang merupakan persembahan dari tanaman hasil bumi yang tidak mengandung darah. Jadi perlu dipahami bahwa korban itu bukan tindakan menyuap Allah. Tentu saja Allah tidak perlu disuap. Allah tidak memerlukan uangmu, Allah tidak memerlukan asetmu. Allah adalah pemilik segalanya yang ada di alam semesta ini, supaya manusia jangan berpikiran bahwa dengan menyuap Allah dengan barang-barang tertentu atau dengan jumlah uang tertentu, maka dosamu akan diampuni. Dosa tetaplah dosa, yang konsekuensinya adalah mati atau maut. Dan dosa itu tidak dapat dibayar dengan upeti hasil bumi, atau nilai jumlah sedekah atau zakat tertentu, ataupun amal ibadah. Dosa adalah hutang, dan hutang adalah nyawa yang dibayar dengan kematian. Korban darah yang dipersembahkan merupakan pemenuhan dari hukum Allah yang ditetapkan sejak mulanya, bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 dan Kejadian 2 ayat 16-17. Korban darah yang diberikan oleh Habel mencerminkan ketentuan ini, bahwa dosa harus dibayar dengan darah yang merupakan lambang nyawa, di mana harus ada kematian sebagai alat pembayaran yang sah dari dosa yang upahnya mati itu. Dan setelah kehidupan Habel, pada waktu-waktu yang kemudian, di sepanjang perjalanan kehidupan para nabi-nabi yang tercatat di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama, ritual korban darah binatang sebagai tipologi pengampunan dosa dilakukan secara berulang-ulang sampai kegenapannya, yaitu datangnya Allah yang inkarnasi di dalam tubuh manusia Yesus Kristus yang menyediakan darah bagi pengampunan dosa manusia sejak Adam dan istrinya yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Mari kita merenungkan Imamat 17 ayat 11 yang menuliskan, Ki nefesh habasar badam hi va'ani netatif lachem al hamizbeach lekaper al nafsotechem ki hadam hu banefesh yekaper. Karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan nanti di dalam buku Injil Salib, setelah pembahasan 7 sabda Yesus Kristus di kayu salib, buku Injil Salib ini juga akan menjelaskan hal ihwal yang berkenaan dengan pasca kematiannya, bahwa dia bangkit dan setelah itu dia naik dalam kemuliaannya. Ini semua sudah digenapi, yang nantinya kita akan bersama-sama menunggu kegenapan kedatangannya yang kedua di dalam kemuliaannya, yang pada saat itu tidak bisa tidak. Semua lutut akan bertelut dan lidahnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana dinubuatkan di dalam Filipi 2 ayat 10-11 dan Roma 14 ayat 11. Allah dalam kebenarannya tidak dapat mengampuni dosa tanpa suatu harga yang harus dibayar. Allah tidak dapat berdusta. Ia telah mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 8 ayat 20. Sehingga suatu harga pembelian harus disediakan. Harganya haruslah sebuah kehidupan, dan itu harus dibayar oleh seorang manusia. Karena manusia telah berbuat dosa, Allah akan mengingkari firman-Nya. Bila Allah memutuskan untuk mengampuni manusia dan menyediakan tebusan bagi sorga, Ia memberikan hidupnya sebagai harga pembelian, sebagai harga tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kita tidak dibeli dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Sekarang kita akan memahami Injil salib sebagai perjanjian darah dan penggenapan janji. Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus bersabda, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kizehu dami, dam haberit hakadasya, hanisbah beat rabim, lislihat hadaim." Alkitab mencatat, legitimasi dari suatu perjanjian adalah dengan darah. Allah mengikat perjanjian tentang pengampunan dosa manusia adalah dengan darah. Hal itu diungkapkan secara simbolisme pertama kali kepada Adam. Setelah ia jatuh ke dalam dosa, Allah menentukan suatu kematian substitusi, suatu simbol kematian berdarah dari binatang yang kemudian kulitnya diambil oleh Allah sebagai pakaian bagi Adam dan istrinya. Hal ini selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang hingga kegenapannya nanti oleh Sang Mesias. Demikian juga ketika Allah mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel, selalu menggunakan darah. Setelah peristiwa pembunuhan berdarah kepada binatang yang kulitnya diambil oleh Allah sebagai pakaian bagi Adam dan istrinya, hal ini menjadi lambang dari kematian substitusi sebagai syarat utama bagi pengampunan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hal itu berlanjut pada ibadah dengan korban darah oleh Habel. Dan ini juga diteruskan oleh Nuh. Allah di dalam perjanjian lama selalu melakukan perjanjian dengan darah. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 7-11 mencatat perihal jaminan yang diberikan Allah kepada Abram dengan tanda darah binatang. Dan ini menjadi gaya khas Semitik. Allah memberinya sebuah tanda di atas persembahan korban itu. Abram melakukan persiapan seperti yang ditentukan Allah, meskipun ia tidak tahu bagaimana korban-korban ini akan menjadi tanda baginya. Ia memotong binatang-binatang itu menjadi dua sebagai upacara yang dilakukan untuk meneguhkan perjanjian atau covenant, yang mengatakan bahwa mereka memotong anak lembu jantan itu menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Dalam tatanan ibadah yang ditetapkan sejak zaman Musa, Kitab Torah menggariskan ketentuan secara terperinci yang teratur yang mengatur korban persembahan dengan darah. Dan ini merupakan suatu perjanjian dengan Allah. Dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 4-10 misalnya, di kaki Gunung Sinai, Musa membangun sebuah mezbah dan 12 tiang yang mewakili 12 suku Israel. Kemudian Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Kemudian diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa Israel, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan." Keluaran 24 ayat 3. Vayavo Mose vayesaper la'am et kol divrei Adonai, ve'et kol hamizbatim, vayaan kol ha'am kol echad, vayomru kol hadevarim asher diber Adonai naaseh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Kita lanjutkan dengan membaca Keluaran 24 ayat 8. Vaikah Mose et hadam vayisrok al-ha'am vayomer hineh dam haberit asher karat Adonai imachem al-kol hadevarim ha'eleh. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu,
serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu," berdasarkan segala firman ini. Perhatikan di sini bahwa perjanjian lama syarat dengan tanda-tanda perjanjian dengan korban darah binatang. Hal ini untuk memberikan peringatan secara berulang-ulang terhadap pakaian dari kulit binatang pemberian dari Allah sejak zaman Adam di Taman Eden. Ini untuk memberikan pernyataan bahwa dosa manusia hanya dapat ditebus dengan adanya korban darah sebagai lambang dari nyawa. Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus bersabda tentang suatu perjanjian dengan darah yang disimbolkan dengan perjamuan kudus, yang ditetapkannya untuk mengingat korbannya di kayu salib untuk pengampunan dosa bagi dunia. Selanjutnya kita mempelajari penggenapan proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15 pada kata ve'eva dan ha'eva, yaitu perseteruan berdarah, kematian di kayu salib. Pertumpahan darah oleh Sang Mesias yang berujung kematiannya di kayu salib dipandang oleh Rasul Paulus, yaitu Rabi Saul, sebagai penggenapan janji Allah yang sejak pertama dinyatakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium. Perhatikan naskah Ibrani Masorah ini dan naskah Yunani Septuaginta. Ve'eva ashit benha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hu yeshufecha ros ve'ata teshuvenu akev. Aku akan mengadakan permusuhan Eva antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata yang diterjemahkan permusuhan, yang sebenarnya arti harfiahnya adalah permusuhan berdarah, adalah kata Ibrani Eva. Oleh para rabi Yahudi, kata Eva tadi diterjemahkan dengan kata Yunani ekstran. Dan kata ekstran ini digunakan oleh Rabi Saul dalam Efesus 2 ayat 15. Perhatikan, sebab dengan kematiannya, bahasa Yunaninya ekstran, bahasa Ibraninya ha'eva, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan Efesus 2 ayat 15 ini. Frasa dalam perseteruan ha'eva di dalam dagingnya merujuk kepada peristiwa penyaliban di mana darahnya tertumpah. Kata perseteruan ini menggunakan kata Yunani ekstran, seperti yang ada di dalam Septuaginta untuk Kejadian 3 ayat 15 yang merujuk kepada kata Ibrani Eva. Hal ini menunjukkan kepada nubuat yang pertama kali diucapkan Allah tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu meremukkan tumitnya. Nyatanya memang di dalam perseteruan itu terjadi sampai berdarah-darah. Darah Yesus Kristus ini adalah alat bayar yang lunas bagi dosa manusia sejak kejatuhan Adam. Kejadian 3 ayat 15, naskah bahasa Inggris King James menuliskan kata enmity. Ini adalah kata yang memiliki makna yang sangat dalam, yang equal dengan kata Ibrani Eva, yang maknanya adalah permusuhan, perseteruan atau dendam kesumat berdarah. Dan itu digenapi di dalam sengsaranya di kayu salib hingga kematiannya. Maka jelas di sini bahwa enmity, Eva, ekstran adalah perseteruan berdarah di dalam dagingnya. Ini adalah pengenap dari suatu problem dosa yang sejak mulanya telah terjadi di Taman Eden. Dan di dalam penantian sampai Sang Mesias itu datang, Allah memberikan suatu penuntun, yaitu kitab Torah yang masanya terbatas hanya berlaku sampai Kristus datang. Galatia 3 ayat 24.
Setelah Tuhan Yesus datang, dan ia telah mengenapi Taurat itu dengan matinya, Eva, Ektran, enmity, di atas kayu salib, darahnya sebagai pembayaran yang sah atas hutang dosa-dosa manusia. Dan tidak heran jika Rabi Saul menegaskannya berkali-kali tentang pengenapan itu. Salah satu ayatnya yaitu dengan pernyataan bahwa Kristus adalah the end of the law, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, end of the law, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Ki Hamasya Sof Hatorah Ditsedakah Lekol Hama Amin Bo. Demikianlah kita sudah memahami bersama makna dari Kejadian pasal 3 sebagai genealogi keselamatan dan genealogi ibadah sakramental. Dari situ kita dapat mengetahui mengapa di Perjanjian Lama orang-orang Israel selalu mengadakan ritual persembahan binatang berdarah untuk pengampunan dosa. Dan semuanya itu sebagai tipologi, sebagai perlambangan bahwa dosa harus dibayar dengan nyawa yang dilambangkan dengan darah binatang itu, yang kemudian secara lunas semuanya itu dibayar dengan darah dari Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Dosa yang disebabkan oleh satu manusia pertama, Adam yang pertama, yang menyebabkan semua keturunannya terhisap dalam tabiat dosa sejak di Taman Eden dapat dibereskan oleh satu Adam akhir, yaitu Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi, datang ke bumi untuk melunasi dosa manusia sejak mulanya di Taman Eden. Dan karya Kristus ini pula memberikan pengampunan dosa kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya untuk dapat diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga yang mewarisi kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa kita di surga, di langit baru dan bumi yang baru. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.